Baik, kita akan bahas hari ini mengenai risiko likuiditas. Nah, mungkin dari kalian sudah banyak yang belajar sebelumnya di manajemen keuangan ya, udah dapat materi mengenai risiko likuiditas ini. Nah, ini beberapa subbab yang dipelajari dalam risiko likuiditas, definisinya, kemudian jenis-jenis dari risiko likuiditas tersebut, kemudian pengukuran dari rasio likuiditas, serta pengelolaan bagaimana mengelola risiko likuiditas. Pertama yaitu definisinya dulu ya. Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Utang jangka pendek perusahaan tersebut meliputi bisa utang usaha, bisa pajak yang harus dibayar, juga dividen yang harus dibayar kepada pemilik saham, dan juga beberapa kewajiban yang sifatnya jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti waktunya yaitu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun ya. Jadi ini beberapa kewajiban dan juga aset ya terkait dengan laporan keuangan yang bisa dilihat di neracanya ya. Jadi baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasifanya ya. Lebih fokus di aktiva lancar juga kewajiban lancarnya. Level likuiditas yang dimiliki perusahaan itu umumnya digambarkan dengan menggunakan angka tertentu. Nah, angka yang menggambarkan likuiditas tersebut biasa disebut dengan rasio ya. Jadi ada beberapa rasio likuiditas yang biasa digunakan. Nah, umumnya biasanya ada quick ratio, current ratio, ataupun cash ratio ya. Jadi ini pentingnya kita belajar risiko likuiditas karena terkadang perusahaan yang kurang care terhadap likuiditas perusahaannya ini bisa sangat berbahaya. Artinya apabila dia tidak mampu mengelola aset-aset yang dimilikinya, nggak bisa mengontrol jumlah aset liquid yang dimilikinya, kemudian ketika perusahaan tersebut harus memenuhi kewajiban jangka pendeknya, nah perusahaan akan mengalami kesulitan. Perusahaan juga bisa mengalami kesulitan dalam operasional perusahaan sehari-hari ya, apabila dia mengalami resiko dalam likuiditasnya ini. Karena biasanya likuiditas ini digunakan untuk operasional perusahaan sehari-hari. Bagaimana tingkat harus banyak atau harus sedikit sih gitu ya rasionya. Nah ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya. Nggak boleh rasio lancarnya ini terlalu banyak ataupun terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit sampai terjadi kekurangan, maka hal ini akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan ya dalam operasionalnya, dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, utang lancarnya gitu ya. Dan sebaliknya kalau perusahaan memiliki rasio lancar yang terlalu besar, ini juga sangat berbahaya. Artinya perusahaan tidak bisa memanfaatkan aset-asetnya tersebut untuk menghasilkan profitabilitas yang baik atau profitabilitas yang tinggi ya. Jadi kan sebaiknya harus dikelola dengan baik ya, diseimbangkan antara sisi aset maupun sisi pasifanya, kewajibannya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus menyeimbangkan antara posisi dari aktiva maupun pasifanya. Jangan sampai terjadi gap yang terlalu besar ya. Gap dalam jumlah maupun gap dalam jangka waktunya ya. Sehingga hal ini akan menyebabkan kerugian ya terhadap perusahaan. Oke, next ya. Ya, jadi penyebab
terjadinya resiko likuiditas ini. Jadi yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban lancar ini adalah uang tunai ya. Nah, uang tunai atau cash ini bisa dalam di tabungan, bisa juga dalam giro gitu ya, atau juga bisa yang termasuk aset lancar itu bisa kas, bisa piutang, persediaan ya. Nah, persediaan ini bisa persediaan barang jadi, bisa persediaan barang setengah jadi, atau bisa persediaan dari bahan baku ya. Nah, tentunya tingkat likuiditas dari persediaan tersebut juga berbeda-beda ya. Nanti kita akan pelajari dari rasio-rasio tadi, mana sih yang paling liquid gitu ya. Nah, ini beberapa alasan mengapa kita perlu belajar ini. Penyebabnya resiko likuiditas itu yang pertama yaitu dari tim analisanya biasanya yang kurang mampu memberikan detail dalam hal analisis dari sisi asetnya. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan resiko likuiditas perusahaan yang menjadi semakin parah. Jadi dari tim analisa, khususnya dari manajemen keuangannya ya, manajer keuangannya harus bisa menganalisa dengan baik kebutuhan perusahaan, kebutuhan jangka pendek perusahaan untuk misalnya membayar hutangnya, membayar gaji karyawan, bayar pajak dan seterusnya, itu harus bisa dianalisa dengan baik. Kemudian pendapatan yang akan diterimanya ya dari piutang, dari penjualan produknya itu juga harus bisa dipastikan jumlahnya sehingga perusahaan bisa mengira-ngira gitu ya. Nah, kira-kira kebutuhannya berapa, kas yang diperlukan. Kemudian yang kedua, adanya keterlambatan arus kas sehingga aktiva lancar tidak bisa melampaui nilai kewajiban lancar perusahaan. Hal tersebut akan mudah terlihat jika sudah melakukan perhitungan pada rasio likuiditas. Angkanya akan menunjukkan posisi yang rendah daripada standar industri pada setiap jenis rasio. Ya, jadi bisa jadi adanya keterlambatan arus kas ini mengakibatkan aktiva lancarnya jadi lebih sedikit daripada kewajiban yang harus dibayarkan. Kemungkinan piutang-piutang yang sudah dijadwalkan misalnya yang harusnya dibayar ternyata mundur gitu ya. Piutang-piutangnya mengalami keterlambatan pembayaran atau penjualannya juga mengalami tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan ya, tingkat penjualan dari suatu produk. Nah, ini akan mengakibatkan arus kas masuknya lebih sedikit daripada arus kas yang harus dibayarkan. Kemudian ada identifikasi resiko likuiditas. Ingat ya, kemarin kita belajar mengenai identifikasi resiko. Di proses identifikasi resiko itu proses dalam menentukan resiko apa saja sih ya yang mungkin bisa terjadi atau kemungkinan besarnya itu terjadi, resiko-resiko apa aja. Kemudian proses identifikasi resiko ini juga harus menyeluruh ya terhadap seluruh resiko yang kemungkinan akan terjadi, sehingga kita bisa melakukan beberapa langkah dalam identifikasi ini, misalnya melakukan identifikasi dan analisis secara cermat termasuk produk, transaksinya, serta aktivitas fungsional yang mengandung resiko likuiditasnya. Jadi produk yang dijualnya, kemudian transaksinya apakah cash atau secara kredit, juga aktivitas fungsional atau aktivitas produksinya ya yang dilakukannya. Kemudian juga melakukan analisis kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas. Kemudian selanjutnya menetapkan berbagai skenario yang digunakan dalam kondisi normal maupun kritis. Jadi perusahaan harus mempunyai strategi-strategi ya yang akan dilakukan dalam memecahkan resiko ya. Kemarin kita sudah menyusun atau membuat suatu mitigasi resiko ya terhadap resiko-resiko yang akan
terjadi, kita buat pengelolaannya dengan berbagai upaya penanggulangan resiko ya, baik dalam kondisi normal misalnya maupun dalam kondisi yang abnormal ya, atau kondisi krisis. Kemudian dalam pembuatan skenario yang digunakan asumsi kebutuhan likuiditas pada masa mendatang dan kemampuan memperoleh likuiditas di pasar uang. Di perusahaan juga harus bisa membuat suatu perencanaan jika kebutuhannya misalnya kurang dari likuiditas yang baik, maka perusahaan bisa membuat suatu rencana misalnya mau mendapatkan dana tambahan ya, bisa berupa obligasi ya, ataupun saham gitu ya, ataupun aset-aset lainnya. Ya, selanjutnya dalam menganalisis resiko likuiditas ini dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari sisi analisis arus kasnya, arus kas masuk ya ataupun keluar, kemudian analisis kewajiban jangka pendeknya, utang-utang apa saja yang harus dibayar dalam jangka waktu pendek ini, dan juga analisis terhadap arus dana jangka pendek, baik cash flow maupun inflow-nya ya. Nah, ini beberapa jenis resiko likuiditas ya, yang rasio. Jenis-jenis rasio likuiditas yang biasa digunakan. Nah, ini biasanya kalau untuk penelitian kita bisa menggunakan beberapa rasio likuiditas ini yang bisa diperoleh dari laporan keuangan perusahaan ya. Nah, ini kita bisa analisa nih dari rasio likuiditasnya seperti apa. Kita bisa comparison dari data perusahaan dalam beberapa tahun. Jadi kita bisa lihat perkembangan perusahaan, apakah likuiditasnya lebih baik dari tahun ke tahun ataukah justru sebaliknya ya. Jadi kita bisa comparison dalam satu perusahaan dalam periode yang berbeda, atau kita juga bisa comparison rasio likuiditas ini dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ya. Tapi tentunya harus pada perusahaan yang sejenis ya, jangan yang jenisnya berbeda, perbankan dengan non perbankan. Nah, itu pasti tingkat likuiditasnya juga sudah berbeda ya. Nah, sehingga kalau mau comparison tentunya dengan perusahaan yang sejenis, yang satu sektor ya. Nah, yang pertama ada current ratio. Rasio ini untuk menilai kecukupan aktiva lancar perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya yang dipakai dalam perhitungan akuntansi sesuai jenis laporan keuangan. Jika rasio lancar atau current ratio menunjukkan perbandingan 1:1 atau 100%, ini berarti aktiva lancar bisa melunasi kewajiban jangka pendeknya. Artinya bagus ya kalau current ratio-nya ini 1 ya atau 100% current ratio-nya. Current ratio ini bisa dilihat dari sisi aktiva lancar dan pasiva lancarnya ya. Dari aktiva lancarnya bisa terdiri dari kas, kemudian piutang dan persediaan. Kemudian yang kedua quick ratio. Quick ratio ini dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan memakai aktiva lancar namun tanpa persediaan. Karena persediaan butuh waktu lama untuk diubah menjadi uang dibandingkan dengan aset lainnya. Jadi ini hampir sama dengan current ratio, tapi komponen dari persediaan ini harus dikeluarkan ya. Karena ini tadi butuh waktu yang lama, sehingga kalau quick ratio ini lebih cepat gitu ya, lebih cepat diuangkan gitu dibandingkan dengan current ratio. Jadi semakin besar nilai rasio kondisi perusahaan semakin baik. Jika rasio sebesar 1:1 atau 100%, maka nilai likuiditas quick ratio ini untuk perusahaan itu juga tergolong baik ya. Kemudian yang 3 ada cash ratio, ini digunakan untuk mengukur ketersediaan uang kas untuk menilai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Uang kas bisa berbentuk rekening giro,
rasionya 1:1, berarti perbandingan kas atau setara kas dengan utang akan semakin baik, sehingga perusahaan bisa melunasi utang sesuai jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Jadi kalau cash ratio-nya lebih liquid ya, karena dia hanya terdiri dari kasnya saja, hanya uang kas aja, nggak ada persediaan, juga nggak ada piutangnya ya. Jadi yang paling liquid adalah cash ratio, quick ratio, kemudian current ratio. Selanjutnya ada rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas ini menampilkan perbandingan nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja bersih berupa semua komponen aktiva lancar dikurangi total aktiva lancar. Rasio ini juga untuk mengetahui seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selain rasio perputaran kas, rasio likuiditas ini ada juga working capital to asset ratio. Jadi rasio dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aktiva dan posisi modal kerja. Semakin besar rasionya, semakin baik kondisi perusahaannya. Next ya, nah ini adalah cara pengukurannya. Nggak terlalu susah, jadi tinggal lihat komponen-komponen di neraca tersebut. Current ratio yaitu current asetnya dibagi dengan current liabilities, atau aset lancar dibagi dengan hutang lancarnya. Quick ratio current asset dikurangi dengan inventories atau persediaan. Jadi persediaan dikeluarkan ya dari rasio ini, dibagi dengan current liabilities atau hutang lancarnya. Kemudian untuk cash ratio yaitu uang kasnya dibagi dengan hutang lancarnya, current liabilities. Dan untuk perputaran piutang atau turnover receivable yaitu hasil penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian untuk working capital to total asset, current asset kurangi current liabilities bagi total asset. Jadi ini pengukuran-ukuran untuk resiko atau rasio ya, rasio likuiditas yang biasa digunakan ya. Nah, kalau untuk penelitian kita bisa combine, bukan hanya rasio likuiditas, kita bisa kombinasikan dengan rasio-rasio lainnya ya. Bisa rasio utang, solvabilitas, juga bisa rasio profitabilitas, ada ROA, ROE ya. Untuk rasio utang atau solvabilitas bisa gunakan debt to equity ratio, DER ya, atau debt to asset ratio ya. Nah, biasanya bisa combine dengan rasio-rasio tersebut untuk kita mengetahui kondisi suatu perusahaan itu sehat atau tidak gitu ya. Jadi bisa dilihat dari sisi likuiditasnya, profitnya, dari sisi utangnya, kemudian dari sisi pasarnya, rasio pasarnya ya, atau rasio aktivitas ya. Jadi dari beberapa rasio itu bisa di combine untuk kita mengetahui bagaimana posisi dari perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Nah, tentunya ada standar-standar yang dipakai ya, seperti kalau current ratio ini misalnya tadi nilainya 100%, atau kalau bagus, lebih bagus lagi 200% ya. Jadi artinya asetnya itu bisa melebihi dari utangnya. Nah, itu semakin sehat gitu ya. Nah, ini contoh soalnya sederhana aja. Neraca suatu perusahaan ini sebagai berikut, ini untuk mulai current ratio ya. Ada kas, ada piutang dagang, ada barang dagangan. Jadi untuk kita mengetahui aktiva lancarnya, yaitu kita menjumlahkan dari kasnya, kemudian piutang dagangnya, kemudian barang dagangannya. Nah, sehingga di sini didapat aktiva lancarnya 300 juta. Kemudian untuk utang lancarnya, sini disebutkan ada jumlah utang dagang. Jadi utang lancar itu bisa terdiri atas utang dagang, utang wesel, utang bunga yang harus dibayar, dan juga utang pajak. Nah, ini beberapa contoh dari utang lancar ya. Misalnya di sini utang lancarnya yaitu sebesar 255 juta. Jadi kita tinggal mencari current ratio-nya, yaitu aktiva lancar atau
current asset dibagi utang lancar atau current liabilities ya. Sehingga diperoleh angka 1,18. Nah, ini udah sangat bagus nih, artinya dia di atas 1 ya, atau positif ya. Artinya bahwa setiap 1 rupiah hutang lancar ini dijamin dengan 1,18 aktiva lancar. Jadi lebih banyak aktivanya dibandingkan dengan utangnya. Jadi perusahaan ini dikatakan sehat karena dia dapat bayar kewajiban-kewajiban lancarnya. Itu untuk mencari current ratio ya. Kemudian untuk mencari quick ratio, nah ini contohnya suatu neraca terdiri dari kas, ada piutangnya, kemudian ada kewajiban lancarnya. Kita mencari quick ratio-nya, yaitu dengan menambahkan kas dan juga piutangnya, ya. Kemudian membaginya dengan aktiva lancarnya. Jadi di sini di quick ratio ini nggak ada persediaan ya, persediaan dikeluarkan. Nah, di sini diperoleh angka quick ratio ini 1,09. Nah, ini artinya juga bagus ya. Artinya perusahaan tadi memiliki quick ratio yang cukup ya. Memiliki aset lancar sebanyak 1,09 kali dari total kewajiban lancarnya. Jadi kewajibannya 1,9. Artinya ini sangat lancar ya perusahaan tadi untuk membayar kewajiban-kewajiban lancarnya. Next, kita mencari cash ratio. Nah, kalau cash ratio berarti kita hanya lihat nilai kasnya aja, komponen dari kasnya aja. Tidak ada piutang, tidak ada persediaan. Kita cukup melihat dari kasnya aja. Misalnya di sini ada kasnya, perusahaan ini memiliki kas 700.000, kewajibannya 1,1. Sehingga cash rasionya sebesar 0,64 ya. Ini artinya kasnya lebih sedikit nih daripada utang lancarnya ya. Nah, kemudian pengelolaan manajemen resiko likuiditas. Nah, ini kita perlu mengelola manajemen likuiditas ini dengan baik tentunya ya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya. Bisa jadi sebuah perusahaan itu memiliki aset yang cukup besar, tetapi dia bisa jadi nggak bisa membayar hutang-hutang lancarnya. Mengapa? Nah, ini salah satunya ada salah satu perusahaan yang dulu sempat jaya besar ya, dengan asetnya cukup banyak, tapi ternyata dia nggak bisa bayar utang jangka pendeknya, atau nggak dikatakan liquid ya. Nah, karena ternyata aset-asetnya ini lebih banyak tertanam pada aset yang tetap gitu ya. Aset lancarnya tidak cukup untuk membayar hutang lancarnya. Nah, sehingga akhirnya dipilotkan ya, dianggap nggak liquid ya. Ini beberapa pengelolaannya dalam manajemen resiko likuiditas. Yang pertama, identifikasi kesenjangan likuiditas. Jadi kita perlu ya, dalam hal ini kita perlu menemukan gitu ya, kesenjangan tadi antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Nah, ini dibuat agar kalau bisa jangan ada kesenjangan. Dikurangi tingkat kesenjangan antara aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Dicari penyebab-penyebabnya, apa yang menyebabkan. Misalnya piutangnya ternyata terlambat gitu kan, sering terjadi piutang pembayarannya terlambat atau banyak piutang tidak tertagih. Nah, ini perlu dilakukan tindakan-tindakan ya, strategi-strategi yang dapat dilakukan agar piutangnya jangan sampai terjadi banyak terlambat. Kemudian bisa melakukan yang kedua, mekanisme yang jelas dan terarah. Sistem mekanismenya harus dibuat jelas, dirancang dengan baik gitu ya. Ini sebagai patokan agar perusahaan bisa melakukan strategi-strategi yang baik, yang terukur, yang terus dipantau gitu ya, agar jangan sampai perusahaan mengalami kerugian dengan karena tidak bisa membayar hutang-hutang yang sifatnya jangka pendek.
Kemudian perusahaan juga perlu meningkatkan nih tingkat cadangan kas atau setara dengan kas. Jadi perusahaan harus memiliki cadangan-cadangan yang dapat digunakan untuk mengelola kasnya ya. Jadi jangan sampai tadi terlalu banyak utangnya misalnya, atau misalnya utang-utang yang aset-aset yang sifatnya lancar itu harus dibiayai dengan utang yang lancar juga. Itu merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan ya. Jangan sampai asetnya lancar tapi dibiayai dengan utang-utang jangka panjang gitu ya, atau sebaliknya. Nah, hal ini akan mempersulit ya buat perusahaan. Nah, perusahaan juga harus membuat suatu meyakinkan gitu ya kreditur untuk memberikan pinjaman ya, seperti bank. Jadi perusahaan harus punya reputasi yang baik. Jangan suka telat bayar misalnya kalau pinjam ke bank. Akibatnya mungkin bank jadi tidak percaya lagi ya terhadap perusahaan yang biasanya telat untuk membayar. Kredibilitas bank terhadap perusahaan tadi juga jadi menurun. Jadi pastikan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepercayaan yang baik di mata kreditor, sehingga ketika mau pinjam dana lagi, perusahaan tadi bisa dengan mudah ya mendapatkan pinjaman. Nah, pengukuran resiko likuiditas. Nah, metode pengukuran resiko likuiditas ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu berdasarkan nominal inventory atau stok, dan juga pengukuran berdasarkan metode flow ya. Metode nominal stock base atau metode pengukuran stok base ini menggunakan berbagai macam rasio keuangan ini sebagai indikator tingkat resiko likuiditas. Yang kedua, metode flow base, ini metode pengukuran yang menggunakan liquidity gap analysis ya. Jadi dalam analisis gap likuiditas, ini gap yang dimaksud tadi selisih antara jumlah aset dengan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Jadi kita harus memperhatikan jatuh temponya itu kapan nih gitu. Kita sesuaikan antara penerimaan, jangan sampai penerimaannya di bulan Desember, ternyata jatuh tempo pembayaran utangnya di bulan Agustus. Nah, yang udah jadi perusahaan harus menyiapkan nih kira-kira dananya dari mana untuk membayar hutang tersebut. Pengukuran likuiditas ini bisa meliputi struktur pendanaannya, yaitu penilaian terhadap struktur simpanan berdasarkan jenis, waktunya, mata uang, suku bunga, pemilik dana, dan konsentrasi kepemilikan dana. Juga expected cash flow, yaitu penilaian seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen pada transaksi rekening administrasi guna mengidentifikasi kemungkinan terjadinya shortage pendanaan di masa datang. Kemudian akses pasar, penilaian terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh likuiditas pasar baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang tidak normal. Selanjutnya asset marketability, yaitu penilaian terhadap aset liquid yang dapat dikonversi menjadi kas, khususnya dalam kondisi tidak normal atau krisis, yaitu pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan arus kas positif yang dimiliki dan pinjaman dari pasar uang. Jadi perusahaan harus memiliki aset-aset yang marketable ya, artinya dapat dengan mudah dijual jika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dana ya. Kemudian ada strategi informasi dari manajemen risiko likuiditas ya. Jadi perusahaan ini menggunakan strategi informasi ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam menerapkan proses identifikasi, juga untuk memantau, mengolah resiko, mitigasi resiko gitu ya. Jadi sistem informasi manajemen ini dia harus memenuhi beberapa kriteria ini ya. Yang pertama harus dapat menghasilkan laporan atau informasi mengenai exposure resiko, termasuk
exposure kuantitatif maupun kualitatif ya untuk setiap jenis resiko. Jadi harus bisa diidentifikasi dengan baik, harus memberikan informasi mengenai ini. Kemudian kepatuhan dalam penerapan manajemen resiko terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi mengikuti aturan-aturan ya yang berlaku, baik aturan yang prosedur yang ditetapkan baik internal dalam perusahaan maupun eksternal. Jadi aturan-aturan yang berlaku misalnya ditetapkan oleh pemerintah, oleh OJK, oleh BI, gitu. Semua harus dipatuhi aturan-aturan itu. Compliance ya. Yang kedua, harus dapat memastikan tersedianya informasi yang akurat, jelas, informatif, lengkap, andal, dan tepat waktu dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian efektivitas penerapan manajemen risiko termasuk keputusan mengenai prosedur kebijakannya ya. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik dan kompleksitas standar dan adaptif terhadap perubahan. Nah, ini harus ya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi karena perubahan begitu cepat dan resiko bisa saja berubah ya setiap saat ya. Jadi ini harus selalu dipantau, diikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya, cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus direview secara berkala untuk memastikan cakupan tersebut telah memadai sesuai dengan perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha. Ya, jadi karena tadi informasi terus berkembang, dunia terus berubah, gitu kan, bisa jadi risiko berubah. Nah, itu harus dipantau terus-menerus secara berkala ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian terakhir, membuat laporan yang dihasilkan dari sistem informasi yang harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan tertinggi ya. Jadi mereka lah yang akan membuat suatu keputusan. Jadi ini sifatnya lebih strategik ya. Oke, nah baik. Itu materi sedikit mengenai resiko likuiditas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya nanti kita akan perkaya lagi materi ini dan materi yang kemarin sudah kita pelajari di kelas besar dari beberapa nanti teman yang kelompok yang paparan hari ini ya. Baik, dari Ibu cukupin.